Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Jumpa kembali dengan saya Hendy Rakasiwi di channel Baraya Handayani. Bahasan saya hari ini adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, masih pelajaran sosiologi kelas 12. Yang pertama adalah ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Nah, perubahan lambat itu disebut juga dengan perubahan evolusi. Atau kalau kita lihat definisi di bawah, evolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara lambat dalam waktu yang lama. Dan perubahan ini tidak direncanakan. Ya. Dan perubahan evolusi itu terdiri dari perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Alex Inkells mengemukakan teori evolusi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan teori evolusi unilinear atau unilinear theory of evolution, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dengan tahap-tahap tertentu, mulai dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Nah, ini adalah teori evolusi unilinear. Yang kedua, teori evolusi universal atau universal theory of evolution. Menurut teori ini, perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu. Kemudian Herbert Spencer mengatakan bahwa masyarakat itu merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen. Dari satu kelompok ke berbagai kelompok. Yang berikutnya, teori evolusi multilinear. Menurut Suryono Sukanto, menekankan kepada penelitian-penelitian terhadap tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Nah, ini adalah teori evolusi multilinear. Yang berikutnya, apa yang disebut dengan revolusi. Kalau kita perhatikan definisi revolusi menurut Suryono Sukanto dan Budi Sulistyowati, bahwa revolusi merupakan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat. Contoh misal, revolusi yang sangat terkenal dan sangat cepat adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Ketika James Watt misalnya menemukan uap, lalu dikembangkan dalam bentuk invention, jadi mesin uap. Nah, ketika mesin uap itu ditemukan, dalam hitungan tahun saja sudah mengubah struktur perindustrian di Inggris. Ya. Tenaga yang tadinya memang membutuhkan tenaga manusia yang banyak, lalu diganti menjadi tenaga mesin. Artinya tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Menurut Suryono Sukanto, syarat terjadinya revolusi itu yang pertama adalah harus ada keinginan umum untuk perubahan. Jadi masyarakat harus ada kemauan, keinginan untuk berubah. Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang sanggup memimpin. Dari dalam revolusi itu harus ada seorang pemimpin, dan pemimpin itu sanggup untuk memimpin. Ya. Dia mempunyai keahlian yang mumpuni.
dia mempunyai visi dan misi yang jelas, kan gitu. Lalu yang berikutnya, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan anggota. Jadi pemimpin itu harus bersikap demokratis gitu. Dia harus mau menerima usulan-usulan dari anggota, ditampung, dan yang bagus itu nanti diputuskan bersama. Lalu yang berikutnya, yang keempat, pemimpin itu harus dapat menunjukkan tujuan. Dan yang kelima, pemimpin itu revolusi itu harus ada momentum. Waktunya tepat begitu. Karena kalau waktunya tidak tepat, ya untuk terjadinya revolusi kemungkinannya gagal, ya. Yang kedua, bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Jadi perubahan sosial itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap masyarakat. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung, atau pengaruhnya tidak berarti, tidak terlalu berarti bagi masyarakat. Contoh misalnya ya, perubahan pada mode pakaian kan tidak terlalu berarti, atau dampaknya tidak terlalu besar, ya. Lalu yang berikutnya ada perubahan besar. Apa yang dimaksud dengan perubahan besar? Perubahan besar itu adalah pengaruh yang membawa, atau perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, terjadinya proses industrialisasi yang mengakibatkan berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Ya, sekali lagi perubahan besar itu adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contoh misalnya, terjadinya proses industrialisasi yang mengakibatkan berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Masyarakat yang tadinya bekerja di sawah ladang mereka, lalu kemudian mereka bekerja di pabrik. Yang ketiga, ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Seperti apa sih perubahan yang direncanakan itu? Perubahan yang direncanakan itu adalah perubahan yang dikehendaki. Ada planning, ada perencanaan, ada organizing, ada controlling misalnya begitu, ya. Nah, itu adalah perubahan yang direncanakan. Jadi kalau dalam satu organisasi misalnya, sebelum kita melakukan sesuatu, tentu yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah desain pekerjaan kita dalam bentuk proposal misalnya, atau dalam bentuk program kerja. Nah, dalam program kerja itu kan akan diatur dari mulai latar belakang sampai ke tujuan, sampai penyelenggara, waktunya, keuangannya, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya itu direncanakan begitu. Jadi perencanaannya jelas, program kerjanya jelas. Nah, orang yang merencanakan itu disebut dengan agent of change. Berikutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang akan berlangsung tanpa adanya pengawasan dari masyarakat serta dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, ya. Nah, kita ambil contoh misalnya, perubahan yang tidak direncanakan itu pada saat adanya penggunaan teknologi pertanian, traktor misal,
tujuan awalnya sih untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu apa yang tidak direncanakannya? Ya tentu yang tidak direncanakannya adalah timbulnya pengangguran akibat peran manusia diganti dengan tenaga mesin. Nah itu adalah akibat atau efek negatif dari alih teknologi tradisional jadi teknologi modern, ya. Jadi tentu saja ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya, ya. Ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.